Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Munawar Ridwan, mahasiswa Teknik Informatika kelas A1. Yang saya hormati Bapak dosen baik Pak Iqmal, yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, video ini mungkin adalah tugas UTS, ujian tengah semester mata kuliah Mobile Programming, dengan dosen pengampu Bapak Iqmal Wiawan. Di sini kita mungkin akan sedikit melihat dulu bagaimana tugas itu. Nah, di sini kita akan sedikit melihat dari nomor 6 sampai dengan seterusnya. Di sini instruksinya, buatlah tampilan splash screen dan tampilan awal sebagai berikut. Ada ini splash screen dan beberapa tombol daftar akun, login. Selanjutnya ada halaman pendaftaran atau register dan halaman login. Nah, mungkin kita langsung saja cek bagaimana tugas yang sudah saya buat. Oke, di sini untuk tentunya ini adalah berkaitan dengan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Nah, kita restart dulu. Oke, setelah kita barusan kita melihat di sini ada splash screen. Hal yang paling pertama muncul itu splash screen. Nah, di mana splash screen tersebut adalah tampilan daripada main.dart memanggil splash screen yang tadi yang barusan kita lihat. Nah, di dalam splash screen tersebut, di sini tentunya ada gradien warna biru dan ungu tadi, terus ada gambar logo Uninus dan ada tulisan, serta di sini ada waktu delay selama 5 detik sebelum nantinya akan masuk ke halaman login. Nah, setelah delay 5 detik masuk ke halaman login. Di sini mungkin agak berbeda dengan apa yang diinstruksikan, namun pada dasarnya semuanya sama gitu. Nah, setelah di halaman login ada login dan register, karena mungkin kita di database-nya kita lihat di sini usernya masih kosong. Nah, kita akan register terlebih dahulu mungkin. gmail.com, ininya 123. Kita register, silahkan login, ada notifikasi. Nah, kita langsung di redirect lagi ke halaman login. Nah, di halaman login ini sebetulnya di halaman register juga tadi ada sebuah validasi ya. Ketika kita register harus berisi dan beberapa validasi lainnya. Nah, di halaman login juga sama, ada validasi, misalnya dikosongkan atau kita random mengisinya. Email atau password salah, tentunya ini sudah nyambung ya, sudah ini terkoneksi dengan database. Nah, ini adalah database yang kita miliki yang barusan kita registerkan. Nah, ini rifki@gmail.com salah. Passwordnya ini 123. Nah, kita login, ada notifikasi seharusnya ketika kita login. Nah, ada barusan, sangat singkat sekali. Nah, ini adalah halaman home-nya, halaman utama, di mana kita melihat lagi dari soalnya. Ketika login selesai, buat halaman homepage sebagai berikut, serta di sini ada tulisan selamat datang, yang dimana tulisan ini atau nama ini adalah nama yang dinamis. Siapapun yang masuk, namanya akan sesuai dengan nama user yang tadi didaftarkan. Nah, bagaimana dari segi codingannya kita akan sedikit melihat. Nah, dari splash screen ini kan tadi kita masuk ke halaman login. Nah, dari halaman login, nah ini adalah tampilan loginnya, di mana login ini ada sebuah validasi, email tidak boleh kosong dan segala macamnya, serta password. Nah, ini ada obscure text, di mana ini adalah berfungsi untuk menghidden, atau istilahnya itu agar passwordnya itu jadi bintang-bintang. Nah, dengan obscure text inilah caranya. Nah, begitupun ini ketika on press, ketika kita menekan tombol menekan tombol login, kita akan mendapatkan respon
status respon 200. Jika responnya 200, kita akan di-push ke halaman home. Nah, material homepage, nah ini ke homepage dengan notifikasi login sukses. Nah, ini durasi daripada notifikasinya 1 detik tadi. Nah, di sini tentunya kita mengirimkan email dan password ke API ini, yang dimana API ini mengirimkan ke backend dan melakukan pengecekan ke database. Nah, nantinya respon daripada database dan server, kita akan mendapatkan respon. Jika responnya 200, maka kita akan ke halaman homepage. Begitupun jika salah. Nah, di lain sisi kita juga ada tombol register. Nah, ini tombol register yang tadi kita sebutkan. Nah, jika kita ke halaman register, di halaman register pun sama. Di sini ada create data yang mengirimkan data ke API register ke localhost. Nah, di sini juga ada validasi tentunya, dan yang terakhir handle register, di mana handle register ini ketika kita sudah melakukan register, kita akan kembali lagi ke halaman login. Nah, ketika sukses login tadi, kita akan masuk ke halaman homepage. Nah, ini halaman homepage. Nah, ini halaman yang halaman homepage. Nah, seperti inilah codingannya gitu. Dimana di sini ada beberapa, ini adalah gambar, sebuah gambar dan beberapa tombol. Nah, inilah yang menjadi nama kita. Nah, ini selamat datang, data name ini dikirim dari login. Nah, dari login kita membuat suatu variabel yang menampung data nama, lalu mengirimkannya ke homepage. Menjadi apa istilahnya itu, serta mengirimkan variabel nama. Nah, di homepage variabel nama itu ditampilkan setelah selamat datang dengan font size dan segala macamnya. Nah, terus di sini ada view product. Nah, inilah tombolnya. Ini view product, teksnya, font size dan warnanya. Terus juga ada view user. Kita akan melihat data user yang sudah register, dan yang terakhir logo terima kasih sudah berkunjung. Notifikasi seperti itu. Nah, mungkin kita akan akan lihat dulu bagaimana halaman produknya. Nah, di sini halaman produk. Nah, di sini ada sedikit animasi login ya, loading. Oh, malah muncul animasi produknya. Kenapa? Karena memang produknya belum ada. Ketika kita lihat dulu di database, nah memang belum ada ya. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan create data. Namun di sini ada sedikit ini ya. Saya mengalami kesulitan dalam input gambar, yang pada akhirnya saya mengakalinya dengan gambar yang manual gitu. Artinya kita menulis gambarnya, menulis ininya yang dan tidak memilih gambar. Nah, di sini contohnya ada sebuah produk baru, apa ya namanya? Flash disk. Harga produknya anggaplah 150.000. 1 2 3. Nah, untuk gambarnya Bimaka baca. Untuk gambarnya foto CD. Nah, ini. Nah, untuk gambarnya kita manual saja ya. Tidak bisa di paste. Ini. Nah, karena memang input gambar di sini belum dapat dilakukan ya. Jadi kita menulis manual gambarnya. Nah, dan inilah gambar yang tadi. Kita akan mencoba melakukan edit. Anggaplah flash disk bagus gitu. Kita lakukan update, memperbaharui produk. Flash disk bagus. Nah, di dalam list produk. Nah, di sini kita melihat beberapa kali ada yang namanya animasi loading. Nah,
inilah yang kita dapat, inilah codingan untuk membuat animasi loading tadi. Nah, kebetulan kan yang namanya Flutter itu sudah terinput dengan material Dart. Artinya seperti halnya kita ngoding di website dengan adanya bantuan Bootstrap ataupun Tailwind. Nah, begitupun dengan mobile, kita sudah memiliki material Dart untuk proses loading tersebut. Nah, kita juga tadi sudah melakukan edit dan kita coba hapus. Nah, menghapus produk. Di sini juga harusnya ada keterangan detail ya, tadi saya barusan tidak ini ya. Apa ya tadi? Flash disk. Kita ulang lagi. Punya apa? Jadi ditulis dulu ya gambarnya dan sudah harus ada di backend. Jadi memang ada sedikit kendala di bagian situ. Ketika kita klik detail, kita akan melihat secara detail dari gambar dan produk tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita melihat list produk, kita akan mencoba melihat view user. Nah, sebetulnya tugasnya itu sudah selesai ya. Kalau kita melihat dari keterangan di sini harus ada halaman home, terus tambah data, edit data, dan delete data. Nah, namun di lain sisi kita juga saya juga mencoba menambahkan get data user gitu, dimana data user ini siapa yang sudah register gitu di akun kita. Nah, di sini kita melihat ada satu orang yang tadi sudah register. Nah, kita coba logout. Terima kasih sudah berkunjung, dan kita di redirect ke halaman splash screen. Nah, kita akan coba register dengan nama yang lain gitu, contohnya kita register, silahkan login. Email atau password salah. Ini jika passwordnya salah ya, mungkin 1 2 3. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ini nama di sini dinamis ya, siapapun yang login, username-nya akan terpanggil. Nah, mungkin kita sedikit melihat ke halaman edit atau add data. Nah, di sini add data, di sini kita membuat sebuah controller ya. Controllernya kita simpan di halaman ini saja. Jadi biasanya ketika kita melihat tutorial di YouTube, mungkin penempatan controller itu berbeda folder, tapi di sini saya di sini saja disimpannya gitu. Nah, yang dimana controller ini akan mengirimkan data produk tadi berdasarkan nama, harga, dan image. Nah, ini adalah apa istilahnya, functionnya dan codingannya form daripada add gambar tadi. Selanjutnya ada function set product, yang dimana set product ini akan mengirimkan data ke API tadi dengan metode post dan melakukan return redirect ke list product dengan debuggingnya berhasil. Nah, ini adalah salah satu cara debugging di konsol. Nah, di sini di debug konsol. Nah, mungkin itu saja. Untuk selengkapnya sebetulnya saya sudah menguploadnya di GitHub saya, Flutter Out API Laravel. Nah, di sini untuk backend-nya kita menggunakan Laravel ya. Nah, itu saja mungkin review website aplikasi tugas UTS saya. Tentunya masih banyak problem-problem seperti halnya yang tadi, bagaimana input gambar yang bisa menggunakan kamera mobile. Tentunya ada settingannya di bagian Android, di src main. Nah, di manifest ini, nah tentunya ini adalah perizinan bagaimana storage legacy eksternal
request legacy external storage. Jadi kita meminta izin ke user untuk mengakses storage daripada handphonenya begitu. Tentunya karena waktunya sangat mepet ya, bukan karena waktunya sangat mepet, tapi karena sayanya aja yang ngerjainnya lelet gitu. Jadi tidak sempat dimaksimalkan. Jadi mohon maaf karena banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.